bukan jalan tengah yang harus kita cari, tapi memang solusi tuntas untuk menyelesaikan ini, barulah kita bergerak ke arah yang lebih berorientasi kepada peningkatan kualitas secara sungguh-sungguh. Saya kira beberapa program yang lain seperti memberikan gaji kepada pengangguran jauh lebih mulia, lebih mendahulukan mereka yang sudah memiliki status sebagai guru honorer meskipun dengan kemampuan yang seperti kita sanksikan jauh di bawah standar. Nah, sekarang pertanyaannya seperti tadi, pelatihan-pelatihan yang selama ini diberikan, dana-dana yang dikeluarkan dari APBN untuk peningkatan kompetensi mereka dikemanakan? Saya pernah memimpin badan anggaran dan saya tahu bahwa cukup besar alokasi anggaran yang digunakan sebagai dana-dana pelatihan, meningkatkan kompetensi mereka. Pertanyaannya, apa hasil dari itu semua? Prinsipnya kita pansus, apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, itulah tujuan kita. Nah, untuk kualitas kualitas itu Pak, mohon maaf dari Badan Kepegawaian, tidak hanya kita ukur dengan waktu tes sesaat itu saja gitu loh. Ya, tanpa menafikan ya, mengingat mereka guru-guru honorer yang sudah bekerja puluhan tahun hanya bisa diukur dengan kualitas pada saat tes saja. Apakah itu merupakan kalimatnya susah saya sampaikan karena kita di daerah ini menghadapi langsung Pak, bagaimana guru-guru honorer itu yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun, yang mendidik anak-anak didik, yang menjadi orang ya, yang sudah menunjukkan kualitasnya anak didiknya gitu loh. Karena hanya tes sesaat saja mereka tidak lulus dengan alasan bahwa tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan gitu. Apakah pendidikan itu hanya diukur berdasarkan nilai tes itu saja? Pendidikan yang paling utama adalah pendidikan moral, Pak. Yang tentunya guru-guru yang berpengalaman itu lebih unggul, lebih tahu menghadapi anak-anak yang di pengumpulan, yang di ujung-ujung daerah pelosok, Pak. Bagaimana menghadapi daerah-daerah pelosok, ujung-ujung negeri itu tidak perlu teknologi untuk pendidikan, Pak. Ya, mereka sendiri untuk sarana dan sarana nggak ada, ya kan? Jadi benar kata Pak Ketua kami tadi, ya udah sekarang bagaimana solusi? Bukannya mencarikan jalan tengah, tapi solusi untuk guru-guru kita yang sudah mengabdi kepada negara kita, yang sudah menimbulkan anak-anak didiknya, melahirkan anak-anak didiknya menjadi orang seperti itu. Mungkin tanyakan dari sekian guru honorer yang sudah mengikuti P3K maupun PNS itu ada yang sudah melewati passing grade tetapi tidak masuk di dalam formasi. Itu kira-kira solusinya seperti apa lagi? Ini kita coba berpikir ya, kita berpikir untuk bagaimana melihat masa depan pendidikan ini secara komprehensif. Tidak hanya parsial di satu sisi di peserta didik ataupun di yang lain, tapi tenaga kependidikan menjadi sebuah subsistem yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas seperti yang disampaikan oleh Pak Bima tadi. Bagaimana kita bicara kualitas sementara tenaga pendidiknya tidak diperhatikan? Semua di negara yang dengan konsepsi presidensial yang begini strong, apa kata presiden sebenarnya selesai. Sehingga kita di Pansus berencana, ini saya izin Pak Ketua, mendorong ini menaikkan ke presiden supaya ada ya instruksi atau apalah namanya. Tidak ada alasan nggak ada uang, tidak ada alasan. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan banyak hal begitu. Malah maksud saya kalau ini kita selesaikan, kita tidak menyisakan beban-beban selanjutnya lagi gitu. Semuanya tuntas. Mereka-mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun, di atas 20 tahun, di atas 30 tahun.
ya kan, segera saja diangkat tanpa tes. Ya, tidak perlu diuji lagi. Karena persyaratan-persyaratan itulah yang menghambat mereka untuk mendapatkan haknya. Dan ini akan selesai. Ini kan karena ada aturannya dari Undang-Undang Pendidikan. Syarat di Undang-Undang Pendidikan itu bahwa seseorang yang mengajar harus punya sertifikat pendidik. Seorang yang mengajar harus punya ijazah S1. Syarat mengajarnya harus linear antara bidang ilmunya dengan apa yang diajarkan. Itu semua ada di undang-undang. Kami hanya mengikuti itu dan